yang insya Allah akan menjelaskan mengenai apa itu puisi rakyat. Ada sedikit pantun nih sebelum mulai apa itu puisi rakyat. Dan puisi rakyat pun ada berapa? Ada tiga. Pertama pantun, kedua syair, ketiga ya baik. Sebelumnya nih diawali dengan pantun. Pertama, belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum kita memulai acara, mari kita membaca doa. Mari sama-sama kita membaca doa dengan lafaz basmalah. Baik, selanjutnya kita akan memahami dan kita akan mengenal apa itu puisi rakyat terlebih dahulu. Dan tadi sebagian teman-teman sudah mengetahui bahwasanya puisi rakyat itu ada tiga. Yang pertama itu ada apa? Pantun. Kedua ada syair dan ketiga ada gurindam. Baik. Sebelum kita mengetahui apa itu pantun, syair, dan gurindam, kita terlebih dahulu apa definisinya atau pengertian. Pengertian pantun itu berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Maksud petuntun di sini ada pantun ini ada berisi nasihat, tujuannya berisi nasihat. Dan kalau di Sunda itu dikenal dengan paparikan. Kalau syair itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syuur yang berarti perasaan. Sedangkan gurindam itu berasal dari bahasa India, dari kata kerindam yang berarti itu perumpamaan atau kiasan. Nah, kita udah mengetahui bahwa pantun itu adalah bentuk penuntun atau yang berisi nasihat. Kalau syair itu adalah merupakan berasal dari bahasa Arab, itu syuur. Sedangkan gurindam itu adalah perumpamaan atau kiasan. Di sini kita mengenal ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun, silakan teman-teman bisa dilihat bahwa salah satu dari ciri-cirinya itu terdiri dari 4 kata yang dibentuk dari 8 atau 12 suku kata, terdiri atas jumlah baris yang selalu genap. Setengah bait pertama merupakan sampiran. Nah, bait yang pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Bait pertama dan kedua itu sampiran, selanjutnya yaitu isi. Jadi, misalkan sebentar, nanti saya lanjut dulu. Selanjutnya, ciri-ciri syair itu terdiri dari 4 baris. Setiap barisnya itu terdiri dari 8 sampai 14 kata. Selanjutnya, ini sebagian ciri-cirinya saja ya. Untuk gurindam itu terdiri dari sajaknya AA, BB, dan seterusnya. Dan terdiri dari 2 baris. Nah, ini contohnya. Bisa tolong dibacakan kepada sebentar. Kita ulang lagi. Kemumu dalam semak, jatuh melayang seleranya. Meski ilmu setinggi tegak, tidak sembahyang apa gunanya. Ini merupakan pantun nasihat atau pantun agama, di mana kita diberikan kita belajar sekolah dari SMP, SMA, begitu pun perguruan tinggi. Mungkin apa gunanya kalau kita tidak memiliki adab. Di sini tidak sembahyang berarti tidak ibadah. Ada istilah pepatah mengatakan bahwa ilmu tanpa ibadah itu akan lemah. Gitu. Jadi harus seimbang antara ilmu dengan ibadah. Ya, karena iblis pun berilmu tanpa dia nggak beribadah. Karena maksud beribadah di sini kita harus menyeimbangkan antara ilmu dengan ibadah. Nah, di sini kita lihat kemumu di dalam semak, jatuh melayang seleranya, itu disebut sebagai, ada yang tahu? Sebagai sampiran. Ini sebagai isi. Berarti isi daripada 2 kata ini adalah maknanya dari 2 kata tersebut. Lalu ada syair, silakan. Kalau berjalan pelihara langkah, kalau berkata pelihara lidah, hidup pasti akan lebih indah, tidak akan banyak berkah. Ya, baik. Dari syair tersebut kita ulangi kembali. Kalau berjalan peliharalah langkah, kalau berkata peliharalah lidah, hidup pasti akan lebih indah, juga akan banyak berkah. Maksud di sini apa? Kita akan hidup berkah dan kita hidup akan indah kalau kita menjaga perkataan kita menjaga sikap kita kepada sesama gitu. Kalau misalkan kita orangnya sombong atau bagaimana, lingkungan kita pun tidak akan suka dengan perilaku kita. Maka dari itu, dengan kita menjaga perkataan kita, dengan sikap kita, orang-orang yang di sekitar kita pun akan menyayangi kita. Gitu. Ini kan sajaknya AB. Jadi sampiran dan isi AB. Ingat pantun itu AB. Isinya sampiran dan isi. Silakan. Lalu untuk syair itu AAA BBB.
Baik, selanjutnya Bu Rindam, silakan. Berbaktilah kamu kepada ibumu, niscaya surga akan bertemu. Nah, dari dua kata tersebut, Bu Rindam itu udah dua kata tersebut bahwa kita ulangi bahwa berbaktilah kepada ibumu, niscaya surga akan bertemu. Jika kita berbakti dan kita pun udah mengetahui bahwa surga itu di telapak kaki ibu, dengan kita berbakti, kita tidak hanya berbakti kepada ibu, kedua orang tua, keluarga kita, terutama ibu kita, seperti itu. Jadi dengan kita berbakti, niscaya kita akan mendapatkan surga. Amin ya robbal alamin. Itu sajak Bu Rindam ini adalah AA ya, AA. Untuk pantun ABAB, syair AAA, Bu Rindam AA. Baik, selanjutnya ya. AA ya, Bu Rindam tuh AA. Hanya ada dua baris ya. Selanjutnya apa sih perbedaan atau persamaannya? Sebelumnya ini persamaannya, pantun dan syair itu sama-sama merupakan jenis puisi lama ya. Lalu pantun itu berfungsi sebagai nasihat, ya kan tadi yang udah lihat di contohnya bahwa semuanya mengandung nasihat dan mengandung tujuan. Itu salah satu dari persamaannya. Untuk perbedaannya itu tujuan serta aspek dari struktur penulisannya. Tadi kan kita lihat bahwa di pantun itu ABAB, ya kan, sampiran dengan isi. Sampiran yang baris pertama itu sesuai dengan sampiran isi yang pertama. Paham? Misalkan tadi pantunnya bolehkah numpang apa? Kalau kita menumpang mandi, bolehkah kita apa? Misalkan yang tadi belajar bersama guru matematika. Belajar bersama, ini ya saya langsung ambil dari salah satu kata aja. Belajar bersama guru matematika. Setelah itu kita pulang ke rumah. Sebelum kita mengucap doa, mari kita membukanya dengan bismillah. Nah, ini yang barisan pertama ini adalah sampiran. Dua ini sampiran, dia termasuk sampiran. Sedangkan dua ini adalah isi. Nah, ini si pantun ini A B tulisannya seperti ini, A B. Nah, si A ini dia berhubungan dengan yang si isi yang pertama, sedangkan yang B ini dia berhubungan dengan isi yang kedua. Paham? Ya, berarti untuk pantun itu sajaknya ABAB. Ingat, sampiran pertama dengan isi yang pertama itu berhubungan. Sampiran yang kedua dengan isi yang kedua itu berhubungan. Untuk Untuk guring, untuk syair itu A. Jadi semuanya ini dari misalkan kita mengambil kata-katanya itu A, ya udah A semua, dari isi pun sebaliknya. Lalu untuk syair itu A, dia hanya dua baris. Kalau ini ada 4 baris, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, baik. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai pengenalan apa itu puisi rakyat. Baik, sebelumnya sebelum kita menutup, saya akan mengulangi kembali apa itu puisi rakyat. Kesimpulannya bahwa puisi rakyat itu terdiri dari 3. Ya, puisi rakyat ini adalah merupakan puisi lama atau sastra yang udah lama sekali, yang sekarang udah hampir punah, ya kan? Hampir nggak ada lagi gitu kan. Yang tadi apa? Pertama, ya pantun. Kedua deh, syair. 3 apa deh? Ya, Bu Rindam. Kita lihat sajaknya pun berbeda, meskipun sama-sama memiliki tujuan yang sama, gitu. Tapi dengan perbedaan tidak ada perselisihan dan ada kontroversi, karena itu sama-sama bahwa dengan adanya pantun, dengan syair, dengan Bu Rindam itu bisa mengubah pola pikir kita sebagai manusia. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, baik. Cukup sekian dari saya, dari Ibu.